Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat RSO. Kembali bersama saya Parianto dari Orto Podcast. Sore hari ini kita bersama Dr. Niluh Tantri Fitria, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter. Selamat sore Pak. Sehat ya dok ya? Sehat. Dokter Niluh ini adalah kita langsung ke pokok masalah aja. Penanggung jawab pelaksanaan vaksin COVID di sini Bu ya. Nah, ketua tim vaksin COVID. Jadi topik yang akan kita angkat sore hari ini bagi masyarakat, bagi sahabat sehat RSO, kami harap cukup bisa menarik perhatian masyarakat. Nanti juga bisa mengedukasi masyarakat yang tentunya dalam waktu dekat akan mendapatkan vaksin COVID. Yang saat ini kalau nakes, alhamdulillah kalau di rumah sakit kami sudah selesai. Bahkan yang dengan komorbid pun sudah selesai. Nah, iya, gitu. Kemarin nggak ada yang serius ya Bu ya? Alhamdulillah nggak ada. Sehat Jadi semua, ya? awalnya itu kita ragu-ragu karena gini. Awal sebelum vaksin datang itu kan banyak bertebaran hoax. Iya, itu. Nanti vaksinnya dari Cina, nanti dia tidak halal, nanti dia bisa dipasang barcode sembarang kali itu. Tapi alhamdulillah saat pelaksanakan malah kita yang kewalahan karena ternyata antusias sekali. Awal-awal kita sempat takut nanti imunogenitasnya, keamanannya, reaksinya akan seperti apa. Tiap profesi, jadi di kedokteran tuh ada yang bagian penyakit dalam, bagian jantung, bagian THT, bagian kebidanan, masing-masing sudah mengeluarkan panduan dan ada rambu-rambunya. Dari Kementerian Kesehatan kerjasama dengan BPJS pun sudah ada screeningnya. Awal kita ketat sekali screeningnya, tensi 140/90. Kalau lebih dari itu kita tunda sampai dia bagus. Tetapi ternyata setelah kita evaluasi, revisi terbaru 180/110 pun masih bisa diberikan. Masih bisa, ya. Dan alhamdulillah aman. Iya. Nakes-nakes yang dengan riwayat hipertensi terkontrol, dengan riwayat diabetes melitus terkontrol, riwayat stroke yang sudah lama dan tidak dalam fase akut masih tetap bisa diberikan. Kecuali sekarang yang masih kita dalam tanda kuning hati-hati itu ibu hamil dan rencana program hamil. Kalau ibu hamil karena belum pernah dilakukan penelitian vaksinasi terhadap ibu hamil itu memang tidak diberikan. Jadi sampai ada data yang jelas aman untuk ibu hamil. Iya. Jadi sahabat sehat ini yang masih belum bisa dipastikan aman itu masih ibu hamil ya. Tapi jangan takut, ini masih dalam proses penelitian. Semoga nanti nggak ada masalah. Jadi gini, Dokter Niluh, masyarakat tentunya menantikan atau berharap-harap cemas dengan pelaksanaan COVID terhadap tenaga kesehatan kemarin. Kan itu yang pertama kali mendapat dan harapannya mendapat kabar yang baik. Tadi seperti disampaikan dokter itu nggak ada masalah ya dengan berbagai kondisi. Nah, yang kami ingin tahu dari Dokter Niluh, nantinya kan masyarakat awam itu juga harus mengetahui informasi ini. Bagaimana masyarakat bisa menyiapkan dirinya atau keluarganya yang masuk dalam daftar penerima vaksin itu. Mungkin sebelum menerima vaksin, masyarakat harus bagaimana? Persiapan mungkin fisik atau mungkin juga terkait dengan aplikasi itu ya Dok ya. Jadi yang penting pertama sebenarnya siap mental dulu. Bahwa dalam masa pandemi ini kita harus tetap 3M itu nomor 1. Oh siap. Vaksin itu salah satu upaya, tapi untuk pencegahan yang paling utama adalah 3M. Yang kedua, siapkan mental bahwa saya niatkan vaksin itu untuk membentuk kekebalan di diri saya sehingga saya tidak menularkan ke orang lain. Nah, untuk persiapan fisik yang paling utama adalah pastikan jaga kondisi supaya tidak batuk pilek. Oh iya. Jadi karena kalau ada panas batuk pilek itu curiga ada infeksi, sementara vaksin ditunda. Oh iya. Nah kalau untuk pendaftarannya itu kalau kami dulu di tenaga kesehatan kami ada sistem pendataan dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan yang di-share lewat WhatsApp gitu ya. Jadi kita punya PIN, kita daftar, tinggal nanti disesuaikan dengan aplikasi yang ada di BPJS, Care itu. Kalau sudah terdaftar, kita tinggal daftar untuk vaksin. Nah, kalau masyarakat ini sistem alurnya sebetulnya mereka sudah ada
undangan biasanya dari dinas kesehatan setempat. Mereka akan didata oleh RT RW setempat, dibawakan surat keterangan, membawa KTP dan KK, datang ke tempat yang ditunjuk. Ya ditunjuk ya, tidak asal mereka. Tidak random, sesuai dengan KTP dan domisilinya. Nanti kalau sudah ada dan didaftarkan ada tiketnya, baru bisa diberikan vaksin. Iya. Jadi setelah mendapatkan tiket dan tempat di mana dia mendapatkan vaksin itu baru bisa ya, bisa untuk nantinya kan masyarakat tuh datang ke tempat pemberian vaksin, Dok ya. Jadi di situ nanti mungkin masyarakat bisa mendapatkan gambaran di sana dia mau ngapain dulu, kemudian tentunya akan dapat vaksin ya, disuntik di bagian mananya kan udah pasti di lengan kalau kita kemarin mendapatkannya. Nah itu mungkin bisa menjadi gambaran ke masyarakat. Untuk pelayanan vaksin kita sudah terstandar sesuai dengan juknis, ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi saat datang pertama kali, kalau di ortopedi yang saya gambarkan ya, mereka akan datang lewat pintu gerbang, nanti akan diarahkan oleh petugas satpam ke tempat vaksinasi yang dilaksanakan di Juklu. Di sana mereka akan cuci tangan, dicek suhu, konfirmasi untuk mendapatkan vaksin. Nah setelah dikonfirmasi di pemeriksaan depan satpam dulu, kalau sudah aman tidak ada tanda influenza like illness, jadi tidak ada batuk, pilek, panas, mereka akan maju ke meja 1. Di meja 1 nanti ada petugas kami dari rekam medis dan dari SIRS informatika itu untuk mendata ulang. Mereka terdaftar atau enggak, namanya atau enggak sesuai daftar yang kita dapat dari dinas kesehatan. Bila sudah clear terdaftar, akan dilakukan screening di meja 2. Di meja 2 nanti akan dilakukan pemeriksaan tensi dan suhu lagi, sama ada screening pertanyaan. Salah satunya apakah ada riwayat panas batuk pilek dalam 7 hari terakhir, apakah ada kontak dengan pasien corona, apakah ada riwayat hipertensi, apakah ada riwayat diabetes, ada 15 pertanyaan yang harus dijawab. Bila screeningnya bagus dan dokternya menyatakan layak untuk divaksin, nanti akan pindah ke meja 3. Meja 3 itu tempat pelaksanaan penyuntikan. Penyuntikannya dilakukan oleh tenaga yang terlatih dengan standar higiene yang baik, dengan satu spet hanya untuk satu orang, disuntikan di lengan kiri, di dalam otot. Jadi nanti nggak usah takut, nggak sakit. Saya juga kemarin rasakan. Yang nyuntik mantap, nggak kerasa sakit. Sudah tahu di mana area yang tidak begitu sakit, bukan tidak sakit ya. Setelah disuntik, mereka akan ke meja 4. Meja 4 itu untuk pelaporan, mendaftarkan barcode-nya tadi vaksinnya sesuai dengan yang diberikan. Di meja 3 langsung ke meja 4, sekaligus ada pengawasan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Namanya obat, semua obat yang diberikan kan zat dari luar. Tubuh kemungkinan bereaksi. Biasanya reaksi yang paling sering kami temukan tuh 1, cemas. Yang kedua, kadang jarum di tempat suntikan. Reaksi berat kalau di juknis itu bisa sampai anafilaktik. Tapi kemarin kita melakukan terhadap lebih dari 600 karyawan, alhamdulillah tidak ada anafilaktik. Anafilaktik itu sahabat sehat, semacam alergi berat, sampai semaput nggak sadar. Itu kemarin dari sekian ratus pegawai yang divaksin di sini tidak ada kejadian itu. Jadi jangan takut ya, jangan takut terkait dengan hoak yang dulu pernah beredar ya. Ini sudah kami yang di sini sudah mendapatkan semua dan kejadian yang ditakutkan tidak ada. Boleh nambahkan ya Dok ya? Boleh. Jadi kemarin itu juga kita perlu persiapan yang mungkin lupa, terutama ibu-ibu, karena harus membuka lengan. Itu harus baju khusus yang lengannya harus mudah dibuka, atau mungkin punya baju khusus silahkan. Kancing depan aja gampang. Tapi kalau pelaksanaan jangan lupa itu memang kita siapkan ruang tertutup kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak memang ruang terbuka. Tapi tetap bapak-bapak harus nyiapkan baju yang gampang dibuka. Lengannya, terutama lengan kiri itu mudah dibuka gitu. Dokter Nilo, terkait dengan pelaksanaan kemarin kan memang nggak ada kejadian-kejadian yang membahayakan ya bagi teman-teman nakes di sini. Tapi tentunya masyarakat itu perlu juga diyakinkan bahwasanya pasca vaksin ini, karena mereka kan setelah ada observasi 30 menit ya, setelah 30 menit dia akan pulang ke rumah ya, yang sudah mungkin jauh dari
fasilitas kesehatan. Tentunya apa ya pesan Dokter Nilo untuk masyarakat yang awam atau jauh dari layanan kesehatan ketika memang ada gejala ya, yang mereka rasakan mungkin tidak seperti biasanya atau mungkin perasaan saja kok saya setelah vaksin karena sudah ini mindsetnya sudah kena huak-huak gitu. Jadi kalau per definisi kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah kejadian keluhan apapun yang terjadi setelah vaksinasi, tapi biasanya bisa diukur dan diperiksa secara medis. Bisa panas, bisa batuk, bisa demam, itu salah satu gejalanya itu, atau gatal-gatal dan kemerahan di bekas suntikan. Kriterianya ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Gejala ringan kalau hanya keluhannya jarum aja, gejala sedang kalau sampai ada kelemahan atau dia tidak kuat atau nyeri untuk digerakkan. Berat yang anafilaktik tadi sampai dia semaput pingsan. Nah kalau ringan sedang ini sebetulnya masih bisa ditangani di rumah, dikompres dengan air dingin, tidak dengan air hangat, diistirahatkan, minum paracetamol. Akan tetapi bila sampai timbul misalnya tensinya ngedrop, tiba-tiba semaput atau merahnya berlebihan, bisa kontrol ke rumah sakit terdekat. Di Sukoharjo sudah ditunjuk beberapa rumah sakit rujukan, salah satunya rumah sakit UNS yang di depan. Kita pun sebetulnya bisa melayani kalau ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Sukoharjo. Teman-teman di puskesmas pun masih bisa berperan aktif untuk melayani KIPI. Dan tidak usah takut untuk biaya perawatannya itu masuk ke Dinas Kesehatan. Jadi tidak dibebankan. Dan sekali lagi sampai saat ini kita tidak ada gejala KIPI yang harus rawat inap. Jadi benar-benar insya Allah aman. Terima kasih Dokter Nilo informasinya. Jadi sahabat sehat RSO dan masyarakat semuanya terkait dengan vaksin ini, tentunya setelah paparan dari Dokter Nilo tadi sudah mulai nggak ada ragu-ragu untuk kita masyarakat umum menerima vaksin ini. Dan apa yang disampaikan Dokter Nilo ini tentunya dari alurnya ya itu akan berlaku di semua layanan kesehatan atau di tempat di mana vaksin itu diberikan. Itu cuma gambaran di rumah sakit ortopedi, karena rumah sakit ortopedi pun menerapkan itu sudah ada protokolnya dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ruangan di sini, tapi alurnya sama, ya tidak jauh beda dengan yang disampaikan Dokter Nilo. Terima kasih Dokter Nilo atas gimana Dokter? Jadi gini, walaupun sudah vaksin, terus jangan merasa bahwa kita sudah vaksin itu yang tidak boleh. Tetap harus 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak. Nanti habis vaksin piknik sentil. Itu biasa gitu. Udah bahasa Jawane rumangsa wis divaksin, dia jalan-jalan kemana-mana. Ya apalagi yang hobi traveling dan kemana, saya sudah divaksin bawa kartunya itu kayaknya itu bisa jalan-jalan. Nah itu harus dijaga karena kita masih belum tahu sifat virusnya ini. Virusnya ini masih pinter mutasi, berubah sifat. Jadi divaksin kita kebal sama virus yang ini, tapi kalau virusnya berubah sifat siapa tahu bisa kena lagi. Makanya tetap harus dijaga 3M-nya. Tetap boleh piknik ya Bu, tapi 3M-nya tetap dijaga. Sementara direm dulu. Direm. Waduh. Nah, ini udah aneh Bu, kurang piknik ya Bu, kangen piknik ya. Sahabat sehat RSO, ini kita walaupun singkat tentunya bermakna sekali apa yang disampaikan oleh Dokter Nilo. Juga khusus untuk masyarakat yang saat ini dalam proses untuk menerima vaksin, baik tahap 1 atau 2, itu enggak jauh beda, cuma jeda waktunya yang mungkin berapa hari Bu ya sekarang Bu? Idealnya 14 hari. 14 hari ya. Cuma kalau untuk pasien-pasien dengan usia lanjut, kita pilih 28 hari. Karena pada usia lanjut itu sel darah putihnya sudah tidak seaktif orang muda. Jadi mereka lambat berespon. Dari beberapa penelitian dibandingkan pemberian antara 4, 12, 28 itu ternyata yang paling bagus kadar antibodinya saat diberikan 28 hari. Jadi beda ya antara yang muda dengan yang responnya lambat. Nggak apa-apa, yang penting dapat info dan Terima kasih Dokter Nilo, ini cukup bermanfaat bagi masyarakat semuanya mendapatkan informasi tadi, dan kami yakin bahwa masyarakat Indonesia siap untuk menerima vaksin ini demi keselamatan kita bersama. Vaksinku untuk kenapa Bu itu? Vaksinku untukmu, dan untuk melindungi kita semua. Betul. Ya,
tidak cuma kita yang terlindungi, tapi keluarga kita terlindungi, sekitar kita juga terlindungi dengan kita divaksin. Tapi jangan lupa tetap 3M itu dijaga. Terima kasih Dokter Niluh. Lain waktu kita akan bahas topik yang lebih menarik lagi dan semoga pandemi ini segera berlalu. Sudah kangen piknik. Iya, itu udah kangen piknik. Terima kasih sahabat Sehat RSO. Kita berjumpa lagi nanti di topik dengan topik yang lain bersama Dokter Niluh ataupun dengan narasumber yang lain. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.